Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Budika akan mencoba membahas soal tryout kedua yang kemarin kalian kerjakan ya. Literasi Sains MKKS Kabupaten Bantul tahun 2024-2025. Nomor 1. Aiza sedang mempelajari ekosistem di tepi sungai yang memiliki berbagai organisme dengan peran produsen, konsumen, dan dekomposer. Organisme yang ditentukan adalah lumut, udang kecil, ikan gabus, burung bangau, larva, serangga, zooplankton, fitoplankton, dan belalang air. Ekosistem ini masih berada dalam kondisi seimbang. Rantai makanan yang mungkin terbentuk dalam ekosistem tersebut adalah, kita harus memilih ya dari option A, B, C, D. Yang paling duluan itu merupakan produsen atau dari tanaman seperti itu. Option A, zooplankton itu bukan merupakan makanan ya. Zooplankton itu sudah zoo, berarti ini plankton hewan. Plankton dalam bentuk hewan. Salah, nggak usah dipilih. Kemudian B, lumut, fitoplankton, udang kecil, larva, serangga, burung bangau. Nah, kita cari di sini ya. Burung bangau itu tidak mungkin makan larva karena burung bangau itu makannya ikan. B, salah. C, ini bisa jadi mungkin ya. D, lumut, larva, serangga, zooplankton, kemudian burung bangau. Nah, sama ya. Burung bangau itu nggak makan zooplankton. Tidak makan. Berarti jawabannya adalah cacing. Nomor 2, simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu ekosistem. Salah satu jenis simbiosis adalah hubungan saling menguntungkan kedua pihak yang berinteraksi. Contoh hubungan yang mencerminkan interaksi tersebut adalah, saling menguntungkan di sini yang dimaksud adalah mutualisme. Kemudian contoh mutualisme, anggrek menempel pada pohon jambu. Anggrek itu hanya menumpang hidup ya, tetapi dia tidak menyerap sari makanan. Dia termasuk simbiosis komensalisme karena anggreknya untung karena mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon yang ditempeli itu netral biasa aja. Oke, ikan badut tinggal di anemon laut yang melindungi dirinya dari pemangsa. Di sini kita bisa kategorikan ke mutualisme karena ikan badut yaitu memakan bakteri yang berada di anemon. Ini sama-sama hewan ya. Ikan badut dan anemon tuh hewan. Nah, sedangkan anemon itu keuntungannya apa? Dia jadi bersih dari bakteri-bakteri itu. Kemudian ikan badutnya mendapat perlindungan. Nomor 4, di sebuah kawasan konservasi alam terdapat berbagai jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan air, seperti teratai, enceng gondok, dan hidrilla. Tumbuhan-tumbuhan ini menunjukkan kemampuan adaptasi khusus yang memungkinkan untuk bertahan di habitat perairan dengan berbagai tantangan seperti akses cahaya, oksigen, dan stabilitas. Bentuk adaptasi tumbuhan yang sesuai dengan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, anak-anak perhatikan A, B, C, D. Di sini jawabannya itu hampir benar semua kayak gitu. Lah, kamu diminta untuk menjawab yang sesuai dengan apa yang diminta, yaitu agar mendapatkan cahaya, oksigen, dan stabilitas. A, daun lebar dengan stomata di permukaan atas untuk memaksimalkan fotosintesis. Ini sesuai. B, daun tebal dengan lapisan kutikula untuk mencegah penguapan berlebih. Itu kurang tepat karena dia tidak ada hubungannya dengan adaptasi penguapan, itu enggak ada. C, akar serabut yang tumbuh ke bawah untuk menyerap mineral. Nah, ini lebih ke cahaya dan oksigen, bukan mineral. D, batang keras dan berongga untuk menstabilkan tubuh di permukaan air. Nah, ini juga bisa ya menstabilkan ya. Tapi bukan batang yang keras, tapi melainkan akarnya. Begitu. Dan ini lebih ke bagaimana caranya dia mendapatkan cahaya oksigen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alfa. Baik, nomor 3. Di sebuah taman ekologi terdapat berbagai jenis hewan, cecak, musang, kepiting, bintang laut, dan tikus cecurut. Hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan khusus untuk bertahan hidup di lingkungannya.
Kelompok yang memiliki kesamaan bentuk adaptasi untuk melindungi diri. Bintang laut itu bisa memotong anggota tubuhnya. Untuk apa? Ketika dia mau ditangkap predator, terus agar dia tuh selamat gitu, hanya bagian tubuhnya yang tertinggal dan bisa gerak-gerak. Tikus cecurut itu mengeluarkan bau busuk. Nah, di sini sudah tidak sinkron ya, bintang laut dan tikus cecurut. Jadi bukan A. B. Musang mengeluarkan bau busuk, tikus mengeluarkan bau, dan cecak ini autotomi, dia tidak mengeluarkan bau. Jadi bukan. C. Cecak autotomi, bintang laut autotomi, musang mengeluarkan bau, berarti tidak sama. C bukan jawaban. D. Kepiting autotomi, cecak autotomi, bintang laut autotomi. Jawabannya adalah D. Kepiting itu bisa melepaskan satu kaki atau tangannya ya. Kemudian C. Tali putri mendapatkan zat hara dari tanaman inangnya untuk bertahan hidup. Di sini tali putri merupakan parasit bagi inang karena tali putri dia itu menyerap sari-sari makanan. D. Rumput alang-alang menghasilkan zat yang berpengaruh pada tanaman di sekitar. Nah, apa yang dihasilkan? Namanya alelopati yang menghambat tumbuhan di sekitarnya. Dia itu tidak berpengaruh apapun, tapi tanaman di sekitarnya berpengaruh menjadi tidak subur. Di sini bisa dinamakan simbiosis amensalisme. Baik anak-anak, lanjut di nomor 5 ya. Pertanyaannya, aktivitas industri dan rumah tangga menghasilkan sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya B3 seperti baterai bekas, limbah elektronik, lampu neon, dan wadah bekas cat. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa tindakan dilakukan. Bla bla bla. Ya. Pertanyaannya, upaya yang tepat untuk mengelola masalah. Nah, masalahnya apa? B3. Agar tidak mencemari lingkungan. Nah, yang mana? 1. Menimbun limbah B3 ke tempat pembuangan sampah. Nah, ini kalau menimbun berarti kan akan memberikan dampak yang lain terhadap lingkungan. Jadi kotor ya, berarti ini bukan. Yang ada option satunya salah. A itu salah. 2. Menyerahkan limbah B3 ke fasilitas pengelolaan limbah khusus. Nah, ini bisa jadi ya. 3. Menggunakan ulang wadah bekas cat untuk memasak. Wah, ini malah bahaya ya untuk pencernaan kita. Yang ada option 3-nya salah. B, ini ada 3-nya, berarti salah. Kemudian D, itu ada 3-nya, juga salah. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan 2 dan 4 adalah jawaban yang tepat. Nah, sekarang kita cek yang 4 apa? Memisahkan limbah B3 dari sampah rumah tangga lainnya. Ya, oke, bisa jadi ya. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut nomor 6 ya anak-anak ya. Dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan semakin terasa dan seringkali negatif. Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dan penebangan hutan tanpa kontrol mengganggu keseimbangan ekosistem alamiah. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global atau global warming. Berikut ini beberapa contoh dampak akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan. Bla bla bla. Baca dulu. Yang ditanyain apa? Dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh deforestasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, deforestasi itu maksudnya apa? Deforestasi itu maksudnya adalah penebangan hutan yang besar-besaran ya. Seperti pengundulan hutan. Nomor 1. Penurunan suhu bumi yang menyebabkan melelehnya es di kutub. Bisa jadi iya ya anak-anak ya. Baik, 1. Penurunan suhu bumi yang menyebabkan melelehnya es. Kalau meleleh berarti kan dia suhunya harus kenaikan suhu, bukan penurunan suhu. Berarti nomor 1 ini salah. Oke. Yang ada option satunya salah. A dan D tidak usah dipilih.
Yang kedua, pencemaran udara oleh gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Bisa jadi ya, karena kalau hutannya gundul berarti tidak ada yang menyerap gas karbon dioksida, berkurang gitu ya. Nomor 3, penurunan kualitas air akibat limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Oke, nomor 3 ini tidak begitu nyambung dengan penebangan hutan. Tidak. 4, penebangan hutan yang menyebabkan terjadinya banjir. Bisa jadi. Berarti tadi ada option 3-nya salah. C salah. Otomatis nomor 6 jawabannya B. Gitu ya cara cepatnya. Baik, sekarang nomor 7. Tumbuhan memiliki berbagai bagian tubuh yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam menunjang kehidupan tumbuhan tersebut. Bagian-bagian ini meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira ini gambar apa ya anak-anak ya? Ini tanaman yang sering kali kamu lihat, yaitu tanaman padi. Ingat ya anak-anak ya, padi. Fungsi bagian tumbuhan yang ditunjukkan huruf X pada gambar adalah X ini itu bulir padi ya. Padi kalau dimakan berarti jadi sumber makanan untuk manusia. Tetapi bagi tumbuhan sendiri, padi ketika disebar winihe nanti jadi tanaman padi yang baru, ya kan? Coba kita cek. A. Melindungi tanaman dari serangan hama. Tidak, salah. Tempat pembentukan makanan melalui fotosintesis. Kalau fotosintesis berarti di daun. C. Menjadi sumber makanan utama bagi tumbuhan. Nah, ini kurang tepat. Kalau bagi manusia benar, ya kan? D. Alat perkembangbiakan secara generatif. Ingat ya anak-anak ya, generatif itu melalui biji. Optionnya D. Baik, lanjut ke nomor 9. Ada beberapa jenis sendi yang terdapat pada bagian tubuh manusia. Misalnya tampak seperti gambar berikut. Nah, ini persendian yang ada di alat gerak bagian bawah ya, kaki. Pernyataan yang tepat tentang jenis sendi dari gambar tersebut adalah, ya, kita identifikasi dulu ya. Nomor 1 itu sendi yang ada pada panggul. Ya, ini namanya sendi apa anak-anak ya? Sendi peluru. Oke. Kemudian nomor 2, di sini anak-anak dia bisa bergerak ke satu arah saja. Ya, tebak. Sendi engsel. Kemudian yang nomor 3, ini pada kaki ya anak-anak ya, pada ruas kaki bisa ada sendi gesernya. Jadi jawabannya yang mana? 1 sendi peluru, 3 sendi geser. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 10. Proses daur hidup yang dialami oleh hewan seperti serangga. Hewan-hewan tersebut memiliki cara untuk bermetamorfosis yang ditandai dengan perbedaan fisik yang tampak pada hewan muda hingga dewasa. Beberapa jenis serangga disajikan pada gambar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Di sini gambar tomcat ya anak-anak ya. Tomcat atau semut semai. Tomcat nama lainnya semut semai. Dia bermetamorfosis sempurna. Sempurna ya. Kemudian yang nomor 2, hewannya adalah rayap. Nah, ingat ya, rayap itu tidak sempurna.
Kemudian yang ketiga, di sini ada lalat. Nah, lalat itu sempurna ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, ini juga sejenis lalat, serangga, sempurna. Yang kelima, lebah, sempurna. Hewan-hewan pada gambar tersebut yang mengalami masa pupa dalam tahap daur hidupnya. Nah, pupa ini namanya adalah kepompong. Yang ada kepompongnya pastilah dia sempurna. Yang mana? Jawabannya adalah 1, 3, 5. Jawabannya C ya anak-anak ya. Tomcat, lalat, dan lebah. Baik, lanjut ke nomor 11. Masing-masing organ pencernaan manusia memiliki peran dalam proses mencerna makanan atau minuman. Sistem pencernaan manusia ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, ada ada Y dan Z. Y di sini menunjukkan apa? Lambung. Dan Z menunjukkan usus besar. Proses pencernaan yang terjadi pada huruf Y dan Z. Y, berarti kita harus ngurutin dulu ya. Y, lambung itu untuk apa? Lambung untuk pengubahan zat tepung menjadi glukosa. Dan Z, pengaturan keasaman makanan. Nah, keasaman ini kan bukan di usus besar ya? Ini bukan. B, lambung untuk mengubah zat tepung menjadi maltosa dan penyerapan sari makanan. Nah, usus besar ini bukan penyerapan ya, pembusukan. C, lambung untuk pengasaman makanan dan penghancuran lemak oleh empedu. Nah, penghancuran lemak oleh empedu ini terjadi di usus halus, berarti bukan lagi. D, pengubah protein menjadi pepton, lambung, ini benar. Dan penyerapan air, ya benar, berarti jawabannya adalah D. Harus ingat, enzim yang ada di lambung yaitu R, P, dan H. R itu renin, pepsin, dan HCl. Baik, lanjut nomor 12. Alat peraga pernapasan adalah alat yang digunakan untuk membantu menjelaskan dan memvisualisasikan proses pernapasan manusia. Perhatikan gambar. Seperti ini ya. Ini ibaratlah paru-paru dan bagian pipa ini adalah trakea atau tenggorokan manusia. Tabung diibaratkan sebagai rongga dada, kedua balon sebagai paru-paru, dan membran karet sebagai diafragma. Ketika membran karet ditarik, ketika membran ditarik, berarti nanti balon akan mengembang. Kenapa mengembang? Karena tekanan udara di tabung ini lebih kecil. Udara lebih kecil. Daripada di luar, sehingga udara bisa masuk melalui pipa ini. Jadi mana jawaban yang tepat? Tekanan udara di dalam tabung lebih tinggi. Nah, udah salah duluan ya. Tekanan B, tekanan udara di dalam tabung lebih rendah dari tekanan udara di luar. Udara dari dalam balon keluar. Nah, ini harusnya mengembang. Salah. C, tekanan udara di dalam dan di luar tabung sama tinggi. Kalau sama tinggi nggak bisa tuh udara masuk. Salah. Berarti satu-satunya jawaban adalah D. Coba kita cek. Tekanan udara di dalam tabung lebih rendah. Betul. Udara dari luar tabung masuk ke dalam balon. Betul. Sehingga balon mengembang. Betul. Jawabannya D. Oke, kita lanjut ke nomor 13.
Gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung yang disebabkan oleh berbagai faktor. Gastritis itu bisa disebut GERD ya. Seperti infeksi bakteri Helicobacter pylori, konsumsi makanan pedas berlebihan, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS dalam jangka panjang, dan stres. Nah, gejala gastritis meliputi nyeri perut, mual, muntah, dan perut kembung. Gastritis yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi tukak lambung atau komplikasi lain yang lebih serius. Nah, pertanyaannya apa? Upaya yang tepat untuk mencegah penyakit. Nah, upaya untuk mencegah penyakit gastritis. Nomor 1, membiasakan cuci tangan sebelum dan setelah makan. Bisa, karena tadi apa? Ada infeksi bakteri. Nah, yang kedua, membiasakan makanan yang mengandung serat. Nah, ini kurang tepat ya. Karena kalau serat itu hubungannya ke usus ya, biar lancar buang air besar gini. Yang ada nomor 2-nya salah. A salah, B salah. Yang ketiga, menjaga kebersihan alat makan. Ini juga bisa, karena biar tidak terhindar dari bakteri. Yang keempat, menghindari konsumsi makanan yang mengandung glukosa. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan ini ya, penyakit gastritis ya. Kalau glukosa itu gula, itu malah ke darah, penyakit diabetes seperti itu. Yang ada nomor 4-nya salah. Oke, otomatis jawabannya adalah D, 1, 3, dan 5. 5, menjaga pola makan secara teratur. Ya, benar. Baik anak-anak, nomor 14, kita ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia bertugas mengalirkan darah yang membawa oksigen dari nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Organ utama dalam sistem ini adalah jantung yang memompa darah melalui pembuluh darah. Kesehatan sistem ini sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh secara optimal. Pertanyaannya, fungsi kerja jantung dalam peredaran darah pada bagian yang ditunjuk. Nah, 1, 2, 3, 4. 1 itu apa? Serambi kanan. 2 apa? Bilik kanan. 3, SI. Serambi kiri. Yang keempat, BI atau bilik kiri. Nah, sekarang nomor 4. Option A, 4. 4 itu bilik ya. Darah kaya O2 dari paru-paru dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya, bisa juga ya, bisa. Nomor 3, di serambi kiri. Serambi kiri itu menerima. Darah mengandung O2 dari paru-paru diteruskan menuju ke bilik kanan. Salah, harusnya ke bilik kiri. Salah. 3. 2. Darah kaya CO2 dari seluruh tubuh dipompa ke paru-paru melalui vena. Bilik kanan ini memompa darah melalui, bukan hanya vena ya. Bukan vena maksudnya. Harusnya apa anak-anak? Arteri pulmonalis. Berarti C ini salah. D, 1. Darah mengandung CO2 dari seluruh tubuh diteruskan. Nomor 1 apa? Serambi kanan menuju ke bilik kiri. Nah, diteruskannya harusnya ke bilik kanan, bukan ke bilik kiri. Berarti salah. Jawabannya adalah alfa. Baik anak-anak, lanjut ke nomor 15. Perkembangbiakan tumbuhan bisa terjadi secara generatif dan vegetatif. Generatif itu berarti melalui perkawinan. Ada bunga dan bisa muncul biji ya. Dan vegetatif, vegetatif tanpa perkawinan. Tubuh tumbuhan mengalami perkembangbiakan dengan cara yang berbeda, seperti tampak pada gambar. Tumbuhan seperti pada gambar secara berurutan berkembang biak dengan cara. Ya kan anak? Di sini ada gambar sukun. Sukun berkembang biak secara vegetatif dengan tunas akar. Kan? Kemudian di sini ada gambar
pegagan. Berkembang biak dengan apa? Dengan stolon atau geragi. Yang terakhir ini ubi ungu. Berkembang biak dengan umbi batang. Kita lanjutkan, tinggal dipasangkan saja mana jawaban yang tepat. Tunas akar, stolon atau geragi, umbi batang. Berarti jawabannya adalah dadu. Itu ya. Lanjut ke nomor 16. Berkembang biak adalah salah satu siklus yang dialami oleh makhluk hidup. Hewan berkembang biak memiliki tujuan untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian jenis untuk hidup di alam. Beberapa jenis hewan disajikan pada gambar berikut. Oke, pertanyaannya. Pasangan yang tepat tentang cara perkembangbiakan hewan pada daftar adalah, coba dicek. Ikan gupi. Ikan gupi itu bertelur dan beranak atau ovovivipar. Yang mana nih? 1A. Nah, 1A ini ya. Oke, ada option A ini. 1A. Oke, kemudian ubur-ubur dengan apa anak-anak? Masih ingat? Dengan tunas. 2D. Ini Budika tarik garisnya. Yang ketiga, ular deri dengan ovovivipar. Pesut. Nah, ini pesut. Pesut itu lumba-lumba ya anak-anak ya. Lumba-lumba itu mamalia dan mamalia itu beranak atau vivipar, 4B. Terakhir adalah platypus. Platypus merupakan satu-satunya mamalia yang bertelur. Platypus ovipar. Yang mana nih? 1A, 2D, 4B, 5C. Jawabannya adalah alfa. Lanjut ke nomor 17. Pak Nawan berdiskusi dengan siswa kelas 6 tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang dialami selama masa pubertas. Hasil diskusi tersebut dirangkum dalam tabel. Bla bla bla. Pertanyaannya, berdasarkan data pada tabel, jawaban yang paling tepat mengenai ciri pubertas ditunjukkan oleh ciri pubertas ya, secara umum. P. Mengalami siklus menstruasi pertama kali yang disertai perubahan fisik berupa pinggul yang melebar. Gitu ya. Nah, ini ternyata kita disuruh milih optionnya langsung ya. T dan T adalah ciri pubertas yang biasanya dialami oleh laki-laki akibat perubahan hormon testosteron. Laki-laki. Coba Q. Tumbuhnya jakun yang diikuti oleh perlambatan dalam laju pertumbuhan. Tapi di sini benar tumbuhan jakun, tapi kok perlambatan. Nah, perlambatan tuh kurang tepat. Ini salah. B. S dan U adalah ciri pubertas yang umumnya dialami oleh perempuan. S coba. Pertumbuhan rambut di area ketiak yang berbarengan dengan mulai berkembangnya ukuran payudara. Iya, betul. Ini perempuan. U. Peningkatan berat badan secara signifikan dan perubahan warna kulit yang tampak lebih cerah. Nah, ini kalau perubahan warna kulit itu belum tentu ya anak-anak ya. Ini kurang tepat ini. S dan U kurang tepat. Coba cek P. P adalah ciri khas pubertas perempuan. P. Mengalami siklus menstruasi. Betul. R adalah ciri khas pubertas laki-laki. R. Suara yang berubah menjadi lebih berat disertai mengalami mimpi basah sebagai tanda perkembangan seksual. Ya, bisa jadi. R adalah ciri khas pubertas laki-laki. Suara yang berubah iya. Sedangkan T adalah perempuan. Bagian dada yang semakin membidang. Nah, ini udah salah. Membidang itu untuk laki-laki. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 18. Sepatu safety boot.
Sepatu seperti pada gambar terbuat dari karet. Penggunaan sepatu safety boot ini untuk pekerja yang terkait dengan air seperti persawahan, perkebunan, dan pembersihan jalan. Ya, biar kakinya tidak terkena jamur ya anak-anak ya. Sifat bahan yang dimanfaatkan dalam pembuatan sepatu adalah berarti harusnya bahannya yang kedap oleh air. Nah, kedap air, lentur dan kuat nih bisa jadi nih tidak menyerap air, kaku. Nah, kalau kaku si Kelly bisa sakit ya anak-anak ya. Salah. Kuat, mudah dibentuk dan ringan. Kalau mudah dibentuk nanti jadi lembek, harusnya tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lembek. Yang D lengket. Nah, lengket mah jadi permen karet ya nanti anak-anak ya. Jadi ini kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah alfa. Lanjut ke nomor 19. Cara membuat es goyang. Peristiwa yang memiliki kesamaan perubahan wujud benda seperti kegiatan tersebut adalah kalau cara membuat es goyang, pertama itu nuangkan susu cair ke dalam cetakan es krim. Kan? Kemudian siapkan wadah besar, isi dengan es batu dan garam. Ada esnya di situ ya, berarti dingin. Masukkan cetakan es krim ke dalam wadah berisi es dan garam. Goyang-goyangkan sehingga susu menjadi padat. Keluarkan dari cetakan dan siap dinikmati. Nah, anak-anak perhatikan. Kesamaan perubahan wujud. Diam dari cair menjadi padat. Dari cairan es goyang menjadi es goyang. Kan? Berarti dari cair ke padat itu berarti membeku. Pilih option yang membeku. Air menjadi uap. Salah. B. Muncul titik air pada pagi hari. Embun. Salah. Lilin cair dimasukkan ke dalam air. Lilin cair tiba-tiba dimasukkan ke dalam air. Pernah membayangkan enggak? Kalau lilin cair dimasukkan ke dalam air, otomatis dia akan menjadi padat ya. Kalau ada tetesan lilin aja nanti lama-lama dia menjadi padat ya anak-anak ya. Apalagi langsung dimasukkan ke dalam air. Ini bisa jadi membeku. Air gula semakin mengental saat dipanaskan. Nah, air gula itu semakin mengental saat dipanaskan itu ada proses bukan membeku ya, tetapi penguapan terlebih dahulu. Jadi ini bukan jawaban. Jawabannya adalah C. Nomor 20. Mematikan AC mobil saat hujan tidak disarankan karena dapat menyebabkan kondisi seperti pada gambar dan mengganggu jarak pandang. Pernah ya anak-anak ya, di dalam mobil waktu hujan dimatikan, ngembunlah kacanya dari dalam. Nah, kenapa seperti itu? Karena suhu di luar ya anak-anak ya itu dingin, betul kan? Kemudian terjadi pengembunan dalam kaca. Perubahan wujud pada peristiwa disebut adalah mengembun. Ini mengembun. Baik, lanjut ke nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa yang menunjukkan proses penyusutan. Penyusutan berarti akibat dari suhu yang rendah. Perhatikan gambar A. Awalnya kabelnya kendor, kemudian menjadi kencang. Di sini terjadi penyusutan. Yang kedua B. Sambungan rel kereta api merenggang saat hujan. Benar, karena terjadi penurunan suhu. C. Botol berisi cairan, air dingin, kemudian dimasukkan ke air panas. Nah, di sini dari dingin ke panas, dia itu nanti akan bukan menyusut, tapi malah perhatikan yang C, dia nanti terjadi pemuaian karena dari dingin ke panas. Kenaikan suhu nanti akan memuai.
Makanya di sini ada penambahan volume air ya anak-anak ya. Penyusutan. Kemudian peristiwa yang menunjukkan proses penyusutan berarti A dan B. Alfa. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 22 ya. Kegiatan perkemahan sekolah dilakukan dengan kegiatan seperti pada gambar. Saat tidak ada angin, semua anak merasakan panas dari api. Nah, berarti kita bisa merasakan panas walaupun tanpa ada angin. Di situ maksudnya adalah radiasi. Yang kedua, salah satu anak memasukkan ujung tongkat aluminium ke dalam api. Setelah beberapa lama, ujung tongkat yang X menjadi panas. Berarti di sini ada konduksi atau berpindahnya panas melalui tanpa perpindahan partikel ya. Jadi partikelnya itu ikut panas. Jawaban yang tepat adalah radiasi dan konduksi. Pakai benda ya. Konduksi itu biasanya pakai benda yang terbuat dari benda logam. Bisa aluminium, bisa besi, bisa baja, tembaga, dan lain-lain. Lanjut nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Ini ada bapak-bapak sedang membelah kayu ya. Kayu semula utuh menjadi terbelah. Pengaruh gaya. Bapaknya memberikan gaya ditibani kapak ya namanya. Awalnya utuh menjadi terbelah. Nah, di sini option A mengubah benda diam menjadi bergerak. Nah, ini bukan contoh yang tepat ya. Kalau lagi ngapak kayak gitu bukan. Mengubah kecepatan gerak benda. Itu contohnya juga belum tepat. Mengubah arah gerak benda itu juga belum tepat. Yang tepat adalah D, mengubah bentuk benda. Lanjut nomor 24. Percobaan dengan mobil mainan dilakukan dengan cara seperti gambar. Mobil mainan digerakkan dengan memutar tuas untuk menegangkan karetnya. Diputar-putar ya, ben karete kuwi tambah pendek. Nah, menegang biar tambah tegang. Mobil mainan kemudian dilepaskan dan akan melaju. Nek karete ukel-ukel kan otomatis dia itu jadi ini ya anak-anak ya. Jadi pendek, dia memendek kayak gitu, tapi dia tetap elastis. Jarak yang ditempuh diukur. Hasil percobaan sebagai berikut. Nek tuasnya diputar 2 kali, jarak tempuhnya melajunya 40 cm. Nek diputar ping 4, 80 cm. Semakin banyak putaran, semakin jauh dia berjalan. Nah, berarti kesimpulannya apa ini? Jadi intinya apa? Semakin sedikit putaran, berarti gaya pegasnya. Karet kan pegasnya, mulur ya. Itu semakin kecil. Nek semakin banyak putarannya diputer, tuh berarti gaya pegasnya semakin besar. Nek gaya pegasnya semakin besar, berarti semakin jauh dia berjalan. Seperti bermain ketapel ya anak-anak ya. Semakin banyak putaran, maka gaya gesek semakin kecil. Nah, ini kita sedang membahas gaya pegas. Semakin banyak putaran, maka gaya pegas semakin kecil. Salah, harusnya semakin besar. Semakin sedikit putaran, maka gaya pegas semakin kecil, ya, sehingga jarak semakin dekat. Nah, ini bisa jadi. Semakin sedikit putaran, maka gaya gesek semakin besar. Ini kita sedang bahas gaya pegas ya. Berarti yang tepat adalah C. Oke, sekarang lanjut nomor 25. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi alternatif air untuk menghasilkan listrik. Jadi nek melihat gambar seperti ini dan ada aliran, berarti ini tandanya air yang mengalir.
PLTA mengubah energi potensial dan energi kinetik air menjadi listrik. Ini bisa jadi dia itu dibendung, kemudian dialirkan ya, dari atas ke bawah. Cara kerja PLTA: air mengalir melalui pipa menuju turbin. Turbin digerakkan oleh air yang mengalir. Turbin menghasilkan energi mekanis. Energi mekanis diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian pertanyaannya, tempat yang cocok untuk pembangkit listrik. A. Daerah tanpa penduduk dengan sumber air tanah yang melimpah. Lah untuk apa listriknya kalau nggak ada penduduk? Gitu. Oke, tapi ya terpenting di sini bukan air tanah ya. Air tanah itu bisa jadi tidak mengalir, yang pasti airnya itu harus mengalir. B. Wilayah yang memiliki sungai dengan aliran air yang stabil sepanjang tahun. Bisa jadi. C. Wilayah padat penduduk dengan parit yang mengalir deras. Oke. Kalau mengalir deras tetapi tidak stabil itu juga tidak maksimal ya PLTA-nya. D. Daerah muara sungai dengan aliran air yang deras. Oke, jadi anak-anak yang paling tepat jawaban di sini adalah B. Soal nomor 26. Pada gambar tersebut terdapat alat-alat elektronik, alat yang memiliki perubahan energi yang sama. A, B, C, D. A. Kipas. Kipas itu listrik ke gerak. B. Lampu. Listrik ke cahaya. C. Radio. Listrik ke bunyi. D. Listrik ke cahaya. A yang memiliki perubahan energi yang sama ya, sama berarti B dan D. Jawabannya B. Ke nomor 27. Perhatikan pasangan gambar dan sifat magnet berikut. Pasangan antara gambar dan sifat magnet yang tepat. A. Nah, perhatikan ada magnet ladam ya, ini ya. Bisa menarik benda logam. Nah, ini tepat ya. Dapat menarik benda magnetik. B. Ada dua magnet. Kutub senama didekatkan, U sama U. Kutub tidak senama tarik menarik, tapi gambarnya di sini tolak menolak. Ya kan anak-anak? Kemudian C. Saat magnet digerakkan, mobil mainan ikut bergerak. Ya, karena di sini ternyata magnet itu bisa menembus benda yang tipis. Begitu. Gaya magnet dapat menembus benda non magnetik. Jawaban yang tepat apa? Kalau ini tadi salah ya, karena tolak menolak dia. A dan C. B. Jawabannya adalah B. Baik, lanjut ke nomor 28. Percobaan rangkaian listrik dengan 4 buah lampu yang sama besar seperti gambar. Lampu yang menyala lebih terang dibandingkan lampu yang lain saat dirangkai dalam keadaan tutup adalah. Ingat, L1, L2, L4. Dalam satu kabel tidak ada kabel yang bercabang, berarti seri. Kemudian L3, ini dari seri L1, 2, 4, kemudian ke L3, dan itu paralel. Ingat anak-anak, lampu paralel itu nyala lampunya akan berbeda dengan lampu yang disusun secara seri ya. Kalau seri ada yang dikalahkan ini istilahnya. Jadi yang paling terang di sini adalah L3. C. 29. Kolintang adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Sulawesi.
Alat musik pukul ini biasanya dimainkan dalam kelompok sebagai instrumen perkusi dan melodis. Artinya alat musik tersebut dapat menghasilkan melodi atau serangkaian nada. Nah, ketika dipukul, semakin panjang bilahnya, nadanya itu semakin rendah. Semakin pendek berarti semakin tinggi. Nah, pertanyaannya adalah urutan nada yang paling tinggi, berarti yang dari pendek ke panjang. Jawabannya adalah 2, 1, 3. 29 adalah cacing. Aku curame please. Karena sekarang nomor 30. Jam matahari adalah alat yang menggunakan posisi matahari untuk menentukan waktu. Cara membuatnya dapat dilakukan secara sederhana seperti berikut. Jadi, menancapkan sebuah tongkat, kemudian setiap waktu dilihat pergerakan si bayang-bayang dari tongkat ini, ya. Nah, akhirnya kalau dari pagi sampai sore nanti terbentuk bayang-bayang setengah lingkaran seperti ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah sifat cahaya yang dimanfaatkan dalam perangkat sederhana. Berarti yang ditanyakan adalah terbentuknya bayangan ini itu akibat dari apa? Akibat dari cahaya merambat lurus. Jawabannya B. Baik, lanjut. Nomor 31. Daur air atau siklus hidrologi adalah proses perputaran air di bumi yang terjadi secara berulang. Nah, prosesnya tampak seperti berikut. Dari air laut, danau, sungai yang menguap disebut evaporasi. Nah, uap ini akan terbentuk awan yang dinamakan kondensasi, dan ketika awan itu tertiup angin bisa terjadi adveksi atau pergerakan awan atau awan berjalan. Nah, ketika air sudah sampai ke titik jenuh, air itu akan dijatuhkan ke bumi. Nah, dan dinamai presipitasi atau pengendapannya. Pengendapannya itu ada di dasar sini ya, pengendapannya. Kemudian bisa juga menjadi turun salju, ini juga presipitasi. Nah, turunnya di mana? Sini. Puncak-puncak gunung. Oke, kemudian air yang mengalir ini disebut limpasan menuju ke sungai lagi, atau air yang diserap ke tanah disebut infiltrasi. Pertanyaannya, dampak yang terjadi di tempat X karena meningkatnya faktor penyerapan air adalah, nah, X di sini. Nek peningkatan airnya itu terlalu banyak, dampak yang terjadi, dampaknya apa? Meningkatnya kesuburan tanah, ini lebih jauh lagi ya. Meningkatnya cadangan air tanah, ini bisa jadi menurunnya daerah banjir, menurunnya daerah erosi. Nah, ini jawabannya bagus semuanya, anak-anak. Tetapi kita memilih jawaban yang paling dekat, yaitu meningkatkan cadangan air tanah dulu sebelum ke yang lain. Jawabannya adalah ini jawabannya semua benar, tapi anak-anak diminta untuk memilih yang paling benar. 32. Perhatikan gambar planet dengan orbit yang ditunjuk. Ini hafalan ya anak-anak ya. Ingat-ingat, planet yang memiliki cincin paling indah ini dinamakan Saturnus. Nah, setelah Saturnus otomatis orbit yang ditanda panah ini. Planet apa setelah Saturnus? Uranus. 32. Gampang ya. Lanjut ke nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadinya gerhana bulan penumbra. Jadi perhatikan, gerhana bulan itu bulan berada di paling atau
di paling kanan ya, kalau istilahnya matahari paling kiri berarti bulannya itu yang di paling kanan. Kalau kamu menjawab B atau D, ini namanya gerhana matahari karena bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Kita tinggalkan B dan D. Sekarang optionnya yang A atau C. Gerhana bulan penumbra itu berarti terjadi pada daerah penumbra. Di manakah daerah penumbra? Daerah penumbra itu berada di daerah ini. Jawabannya adalah alfa. Jadi kan anak perhatikan nomor 34. Adi mencatat beberapa hal yang menurutnya menarik. Catatan tersebut sebagai berikut. Kita baca pertanyaannya dulu. Akibat gerakan bumi yang tepat sesuai dengan gambar. Nah, ini ada matahari, ada bumi. Ada matahari sama bumi. Bisa dipastikan ini adalah gerakannya revolusi. Tahu gerakan bumi mengelilingi matahari. Salah satu gerakan bumi yang mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa yang dicatat Adi. Revolusi akibatnya apa saja? Nomor 1, ketika menelpon saudaranya di New York, ia menyapa dengan selamat siang. Ternyata saudaranya menjawab dengan selamat malam. Nah, ini waktunya siang, waktunya malam. Kalau siang dan malam itu merupakan akibat dari rotasi. Berarti bukan A ya anak-anak ya. A itu jangan dipilih. Yang ada nomor satunya jangan dipilih. 2. Saat menanyakan kondisi kakaknya di Tokyo, ia sedang kedinginan karena sedang musim dingin. Nah, ini perbedaan musim akibat dari revolusi. 3. Ketika berkunjung ke rumah saudaranya di Berlin, ia mengalami siang hari yang lebih lama daripada saat berkunjung 3 bulan yang lalu. Ya, ini bisa jadi akibat dari revolusi ya, karena perbedaan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi. Yang keempat, menonton secara langsung sepak bola saat pagi. Langit di stadion tampak gelap dan menandakan malam. Nah, ini juga akibat rotasi ya, karena siang dan malam. Ini yang ada option 4-nya salah. Teman jawabannya adalah B. Nah, untuk nomor 35, ini mohon maaf soalnya itu rusak ya. Jadi 35 itu ada disediakan berbagai gambar kacang ya, seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan adalah bahan baku pembuatan bakpia. Nah, bakpia itu pakai kacang hijau. Baik anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan hasil terbaik. Selamat istirahat, mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut nomor 2. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu ekosistem. Salah satu jenis simbiosis adalah hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan berarti simbiosis mutualisme. Nah, cari simbiosis mutualisme. A. Anggrek menempel pada pohon jambu sebagai tempat hidup. Salah, karena ini simbiosis komensalisme. Yang B. Ikan badut tinggal di anemon laut yang melindunginya dari pemangsa. Mutualisme ya, karena di sini anemon laut diuntungkan, ikan badut itu memakan bakteri yang ada di anemon laut ya. Jadi di sini mutualisme. C. Tali putri mendapat zat hara dari tanaman inangnya untuk bertahan hidup. Jelas ini parasit. D. Rumput alang-alang menghasilkan zat yang berpengaruh pada tanaman di sekitarnya. Jadi rumput alang-alang itu termasuk dalam simbiosis amensalisme anak-anak, karena rumput alang-alang itu netral sedangkan
tanaman di sekitarnya itu rugi. Kenapa? Karena alang-alang menghasilkan zat yang merugikan. Namanya alelopati. Jadi bisa dipastikan jawabannya adalah B. Nomor 3, di sebuah taman ekologi terdapat berbagai jenis hewan, cecak, musang, kepiting, bintang laut, tikus, cecurut. Hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan khusus untuk bertahan hidup. Kelompok hewan yang memiliki kesamaan bentuk adaptasi untuk melindungi diri dari predator adalah bintang laut. Itu adaptasinya ketika dimangsa predator adalah memutuskan bagian tubuhnya, ya. Tikus cecurut ya atau celurut ya, itu mengeluarkan bau, berarti ini enggak tepat. Musang, tikus, cecurut itu sama-sama mengeluarkan bau, tetapi cecak memutuskan ekornya, berarti enggak nyambung. Cecak memutuskan ekornya, bintang laut juga memutuskan bagian tubuhnya, musang, nah ini mengeluarkan bau, tidak cocok. D, kepiting bisa melepaskan satu kakinya ya kalau terancam. Cecak itu memutuskan ekornya jika terancam, dan bintang laut juga bisa memutuskan bagian tubuhnya. Jadi D yang paling tepat. Baik, nomor 4. Di sebuah kawasan konservasi alam terdapat berbagai jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan air seperti teratai, enceng gondok, dan hidrilla. Tumbuhan-tumbuhan ini menunjukkan kemampuan adaptasi khusus yang memungkinkan untuk bertahan di habitat perairan dengan berbagai tantangan seperti akses cahaya, oksigen, dan stabilitas. Bentuk adaptasi tumbuhan yang sesuai untuk mempertahankan hidupnya adalah, nah, ini tanaman yang hidup di air ya anak-anaknya. Coba. Option A, daun lebar dengan stomata di permukaan atas untuk memaksimalkan fotosintesis. Nah, ini menarik ya. Ini sesuai dengan yang diinginkan, cahaya, oksigen, stabilitas. Daun tebal dengan lapisan kutikula untuk mencegah penguapan berlebih. Ini lebih ke ini ya anak-anak ya, bukan mencegah penguapan ya malahan ya. C, akar serabut yang tumbuh ke bawah untuk menyerap mineral dari tanah. Padahal yang ditanyakan adalah cahaya, bukan mineral. D, batang keras dan berongga untuk menstabilkan tubuh di permukaan air. Nah, ini juga bukan yang diinginkan dari pertanyaan. Yang diinginkan ada cahaya, oksigen, dan stabilitas. Paling tepat adalah A. Lebih teliti ya anak-anak ya, membaca soal apa yang ditanyakan. Kalau di sini hampir semua jawabannya benar, tetapi lihat apa yang diinginkan dalam soal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Budika akan mencoba membahas soal tryout yang kedua ya, MKKS Kabupaten Bantul yang kemarin. Nah, di sini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membahas dari nomor 1. Nih, nomor 1 itu soal mengenai ekosistem. Aiza sedang mempelajari ekosistem di tepi sungai yang memiliki berbagai organisme dengan peran produsen, konsumen, dan dekomposer. Organisme yang ditemukan adalah lumut, udang kecil, ikan gabus, burung bangau, larva, serangga, zooplankton, fitoplankton, dan belalang air. Ekosistem ini masih berada dalam kondisi seimbang. Rantai makanan yang mungkin terbentuk dalam ekosistem tersebut adalah, ya, anak-anak perhatikan, kita langsung memilih di optionnya saja ya, option A, B, C, D. Yang paling kiri itu mestinya produsen ya anak-anak ya. Produsen itu dari tumbuhan. Nah, option A, zooplankton. Sudah ada zoo, berarti ini hewan. Berarti nomor option A ini nggak usah dipilih ya. Oke. B, lumut, fitoplankton, udang kecil, larva, serangga, burung bangau. Mungkin. C, fitoplankton, udang kecil, ikan gabus, burung bangau.
D. Lumut, larva serangga, zooplankton, burung bangau. Nah, di sini kita kalau masih bingung yang benar yang mana, cari yang salah. Dari D, burung bangau makan zooplankton, itu enggak ya. Berarti option D salah. C, burung bangau makan ikan gabus, makan udang kecil, makan fitoplankton mungkin. Tetapi anak-anak, apakah udang kecil itu memakan fitoplankton? Nah, ini kurang tepat ya. Coba yang B. Burung bangau. Tar. Baik yang B. Lumut, fitoplankton, udang kecil, larva serangga, burung bangau. Nah, di sini burung bangau itu enggak makan larva, karena burung bangau itu makan ikan. Jadinya B salah ya anak-anaknya. Kemudian C, fitoplankton, udang kecil, ikan gabus, burung bangau. Ini mungkin. Yang D, lumut dimakan larva serangga, dimakan zooplankton, dimakan burung bangau. Nah, nih, burung bangau itu makan zooplankton tuh enggak. Jadi jawabannya adalah C. Baik, lanjut nomor 2. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu ekosistem. Salah satu jenis simbiosis adalah hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan berarti simbiosis mutualisme. Nah, cari simbiosis mutualisme. A. Anggrek menempel pada pohon jambu sebagai tempat hidup. Salah, karena ini simbiosis komensalisme. Yang B. Ikan badut tinggal di anemon laut yang melindunginya dari pemangsa. Mutualisme ya, karena di sini anemon laut diuntungkan, ikan badut itu memakan bakteri yang ada di anemon laut ya. Jadi di sini mutualisme. C. Tali putri mendapat zat hara dari tanaman inangnya untuk bertahan hidup. Jelas ini parasit. D. Rumput alang-alang menghasilkan zat yang berpengaruh pada tanaman di sekitarnya. Jadi rumput alang-alang itu termasuk dalam simbiosis amensalisme anak-anak, karena rumput alang-alang itu netral sedangkan tanaman di sekitarnya itu rugi. Kenapa? Karena alang-alang menghasilkan zat yang merugikan. Namanya alelopati. Jadi bisa dipastikan jawabannya adalah B. Nomor 3, di sebuah taman ekologi terdapat berbagai jenis hewan: cecak, musang, kepiting, bintang laut, tikus, cecurut. Hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan khusus untuk bertahan hidup. Kelompok hewan yang memiliki kesamaan bentuk adaptasi untuk melindungi diri dari predator adalah bintang laut. Itu adaptasinya ketika dimangsa predator adalah memutuskan bagian tubuhnya ya. Tikus cecurut ya atau celurut ya, itu mengeluarkan bau, berarti ini enggak tepat. Musang, tikus, cecurut itu sama-sama mengeluarkan bau, tetapi cecak memutuskan ekornya, berarti enggak nyambung. Cecak memutuskan ekornya, bintang laut juga memutuskan bagian tubuhnya, musang, nah ini mengeluarkan bau, tidak cocok. D. Kepiting bisa melepaskan satu kakinya ya kalau terancam. Cecak itu memutuskan ekornya jika terancam, dan bintang laut juga bisa memutuskan bagian tubuhnya. Jadi D yang paling tepat. Baik, nomor 4. Di sebuah kawasan konservasi alam terdapat berbagai jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan air seperti teratai, enceng gondok, dan hidrilla. Tumbuhan-tumbuhan ini menunjukkan kemampuan adaptasi khusus yang memungkinkan untuk bertahan di habitat perairan dengan berbagai tantangan seperti akses cahaya, oksigen, dan stabilitas.
Bentuk adaptasi tumbuhan yang sesuai untuk mempertahankan hidupnya adalah, nah, ini tanaman yang hidup di air ya anak-anaknya. Coba, option A, daun lebar dengan stomata di permukaan atas untuk memaksimalkan fotosintesis. Nah, ini menarik ya, ini sesuai dengan yang diinginkan, cahaya, oksigen, stabilitas. Daun tebal dengan lapisan kutikula untuk mencegah penguapan berlebih. Ini lebih ke ini ya anak-anak ya, bukan mencegah penguapan ya malahan ya. C, akar serabut yang tumbuh ke bawah untuk menyerap mineral dari tanah. Padahal yang ditanyakan adalah cahaya, bukan mineral. D, batang keras dan berongga untuk menstabilkan tubuh di permukaan air. Nah, ini juga bukan yang diinginkan dari pertanyaan. Yang dengan ada cahaya, oksigen, dan stabilitas. Paling tepat adalah A. Lebih teliti ya anak-anak ya, membaca soal apa yang ditanyakan. Kalau di sini hampir semua jawabannya benar, tetapi lihat apa yang diinginkan dalam soal.